Halo, kami dari kelompok 7. Saya Angela Larasati Kirana Putri dengan NIM 221414015. Saya Marcella Ninita Putri dengan NIM 221414019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi pengembangan manajemen keuangan pribadi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tujuan dan kegunaan aplikasi, kemudian penjelasan singkat terkait kode yang kami gunakan, dan demonstrasi penggunaan aplikasi. Aplikasi manajemen keuangan pribadi merupakan aplikasi berbasis perangkat lunak yang dibuat dengan menggunakan Python. Aplikasi ini mampu menawarkan cara yang lebih praktis, efisien, dan sistematis untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung saldo, serta menyusun laporan keuangan yang mudah untuk dipahami. Pertama-tama, kita import seluruh library yang dibutuhkan, seperti Tkinter yang digunakan untuk membangun antarmuka grafis, TTK bagian dari Tkinter untuk menyediakan widget dengan gaya modern, seperti TreeView dan Combo Box, di mana TreeView merupakan widget dari TTK yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, dan Combo Box yang merupakan widget drop-down yang memungkinkan pengguna memilih satu opsi dari daftar. Kemudian Message Box digunakan untuk menampilkan pesan dialog, seperti peringatan atau informasi, dan datetime untuk mengelola dan memformat data tanggal dan waktu. Kelas aplikasi keuangan merupakan kelas utama yang mengatur antarmuka dan logika aplikasi. Root merupakan objek TK dari Tkinter yang menjadi jendela utama aplikasi, dan title untuk mengatur judul jendela. Self kategori pemasukan dan self kategori pengeluaran menyediakan daftar kategori untuk pemasukan dan pengeluaran. Self jenis variabel merupakan variabel untuk menyimpan jenis transaksi yang aktif, seperti pemasukan atau pengeluaran. Data pemasukan dan data pengeluaran merupakan list untuk menyimpan transaksi. Self buat antarmuka digunakan untuk memanggil metode untuk membuat elemen antarmuka. Frame jenis digunakan untuk membuat frame untuk menampung tombol pilihan jenis transaksi. Frame ini dapat diatur tata letaknya dengan menggunakan pad X, pad Y, maupun fill. TK label merupakan label untuk memberi instruksi kepada pengguna. Self tombol pemasukan merupakan tombol untuk memilih transaksi pemasukan. Dan fungsi command akan memanggil metode pilih jenis dengan argumen pemasukan. Self tombol pengeluaran digunakan untuk memilih transaksi pengeluaran. Self label keterangan, label untuk menampilkan status jenis transaksi yang sedang aktif. Frame filter digunakan untuk membuat label frame untuk filter transaksi. Text filter kategori untuk membuat combo box untuk memilih kategori filter. Nilainya berasal dari daftar kategori pemasukan dan pengeluaran, serta opsi default semua. Text filter bulan digunakan untuk membuat combo box untuk memilih bulan filter. Pilihannya berisi angka 1-12 sesuai dengan jumlah bulan dengan format 2 digit. PTN filter dan PTN reset merupakan tombol untuk menerapkan atau mereset filter. Frame input digunakan untuk membuat label frame untuk input transaksi. TK label frame input teks tanggal merupakan input untuk tanggal transaksi dengan nilai default tanggal hari ini. TK label frame input teks kategori merupakan input untuk memilih kategori transaksi. TK label frame input teks nominal merupakan input untuk nominal transaksi. TK label frame input teks keterangan merupakan input untuk keterangan transaksi. Tombol tambah merupakan tombol untuk menambah transaksi baru. Self notebook digunakan untuk membuat notebook untuk menampilkan data dalam tab terpisah. Frame pemasukan merupakan tab untuk tabel pemasukan. Self tabel pemasukan merupakan tabel untuk menampilkan data pemasukan. Frame pengeluaran merupakan tab untuk tabel pengeluaran. Self tabel pengeluaran merupakan tabel untuk menampilkan data pengeluaran.
Frame ringkasan digunakan untuk membuat frame yang menampilkan ringkasan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir pengguna. Self-label total pemasukan digunakan untuk menampilkan label total pemasukan. Self-label total pengeluaran digunakan untuk menampilkan label total pengeluaran. Self-label saldo akhir digunakan untuk menampilkan label saldo akhir. Fungsi pilih jenis memungkinkan pengguna untuk memilih jenis transaksi pemasukan atau pengeluaran dan kemudian memperbarui daftar kategori yang tersedia berdasarkan jenis yang dipilih. Self-label keterangan digunakan untuk menampilkan keterangan kepada pengguna. Label keterangan ini akan muncul setelah pengguna menekan tombol pemasukan atau pengeluaran. Fungsi tambah transaksi berfungsi untuk menambahkan transaksi ke dalam catatan keuangan setelah memeriksa beberapa kondisi. Yang pertama, setelah mengambil nilai inputan jenis, tanggal, kategori, nominal, dan keterangan. Yang kedua adalah memeriksa apakah semua field sudah terisi. Dan yang ketiga adalah memvalidasi bahwa nominal yang dimasukkan berupa angka. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini adalah untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, menambahkan transaksi pemasukan atau pengeluaran ke dalam daftar masing-masing. Yang kedua, mengurutkan transaksi berdasarkan tanggal. Yang ketiga, memperbarui tampilan tabel yang sesuai dengan transaksi yang baru saja ditambahkan. Dan yang keempat adalah untuk memperbarui ringkasan catatan keuangan. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mereset input form yang ada di dalam aplikasi setelah transaksi ditambahkan atau ketika pengguna ingin mengosongkan inputan mereka. Fungsi perbarui tabel bertanggung jawab untuk memperbarui isi tabel di antarmuka berdasarkan data terbaru yang diberikan. Fungsi perbarui ringkasan bertujuan untuk memperbarui label yang menampilkan ringkasan keuangan pada aplikasi, seperti total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Fungsi terapkan filter bertujuan untuk menerapkan filter pada data yang ditampilkan di aplikasi berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Fungsi filter data bertujuan untuk menyaring data berdasarkan dua kriteria, yaitu kategori dan bulan. Fungsi-fungsi berikut ini adalah untuk menyaring data transaksi berdasarkan jenis transaksi yang dipilih, yaitu pemasukan atau pengeluaran, kemudian memperbarui tampilan tabel sesuai dengan hasil penyaringan tersebut. Fungsi reset filter bertujuan untuk menghapus filter yang telah diterapkan sebelumnya dan menampilkan semua data transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran tanpa penyaringan. Fungsi berikut ini adalah bagian akhir dari kode yang digunakan untuk menjalankan aplikasi menggunakan Tkinter. Program ini dimulai dengan menginisialisasi dan membuat antarmuka pengguna menggunakan kode yang sebelumnya telah dijelaskan. Langkah ini mencakup pembuatan elemen-elemen seperti tombol, input, drop-down, tabel, dan lain-lain. Inisialisasi program dan buat antarmuka berfungsi untuk program mempersiapkan semua elemen GUI yang diperlukan agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. Elemen utamanya berisi tombol untuk memilih jenis transaksi seperti pemasukan atau pengeluaran, input data seperti tanggal, kategori, nominal, dan keterangan, filter data berdasarkan kategori atau bulan, dan tabel untuk menampilkan data. Kemudian pengguna dapat memilih jenis transaksi untuk pemasukan, contoh kategorinya seperti gaji, bonus, atau hibah. Untuk pengeluaran, contoh kategorinya seperti makan, transportasi, atau hiburan. Selanjutnya, pengguna mengisi data transaksi yang meliputi tanggal, kategori jenis transaksi, nominal atau jumlah uang transaksi, dan keterangan sebagai informasi tambahan opsional. Data ini diinputkan melalui widget seperti entry atau combo box pada antarmuka. Setelah data diinputkan, program memeriksa apakah data valid atau tidak. Data valid ketika semua data terisi dengan format yang benar. Jika data tidak valid, program akan menampilkan pesan error kepada pengguna. Jika data valid, maka data transaksi ditambahkan ke daftar transaksi. Untuk pemasukan akan disimpan dalam daftar khusus pemasukan, dan untuk pengeluaran akan disimpan dalam daftar khusus pengeluaran.
Pengguna juga dapat menerapkan filter berdasarkan kategori atau bulan. Logika program memproses daftar transaksi untuk menyaring data yang sesuai filter, lalu menampilkan hasilnya di tabel. Jika pengguna ingin menghapus filter, program akan mengembalikan tabel ke tampilan awal, yaitu menampilkan semua data transaksi tanpa penyaringan. Program ini akan terus berjalan hingga pengguna menutup aplikasi. Jadi kita tekan tombol Run untuk menjalankan aplikasi. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Aplikasi ini memiliki dua fitur utama. Yang pertama adalah untuk mencatat transaksi pemasukan atau pengeluaran, dan yang kedua adalah untuk melihat catatan tiap kategori atau tiap bulan. Nah, di sini juga disediakan halaman khusus catatan pemasukan dan halaman khusus untuk catatan pengeluaran. Juga di bagian paling bawah terdapat total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir yang akan berubah setiap kita menginputkan transaksi. Langsung saja kita mencoba aplikasinya. Pertama-tama kita inputkan transaksinya. Misalkan kita ingin menginput pemasukan, maka kita klik pemasukan. Nah, di sini akan muncul teks Anda memilih pemasukan. Kemudian pada bagian input transaksi, tanggal yang tertera di sini adalah tanggal di hari kita membuka aplikasi dan menginputkan transaksinya. Kemudian langsung saja kita pilih kategori pemasukannya. Misalkan kita pilih gaji. Nah, kemudian kita masukkan nominalnya. Untuk nominal ini kita cukup masukkan angka saja tanpa titik atau koma. Jika kita menambahkan karakter selain angka, maka akan muncul text box seperti berikut ini. Nah, kemudian pada bagian keterangan juga harus diisi. Tetapi jika memang tidak ingin menambahkan keterangan, cukup masukkan tanda strip saja seperti ini. Jika semua field input transaksi sudah terisi, langsung saja kita klik tambah transaksi. Maka catatannya akan muncul di halaman pemasukan. Lalu bagaimana jika kita lupa menginputkan transaksi di hari kemarin? Nah, di sini kita bisa ganti tanggalnya saja secara manual. Misalnya, kita mencatat transaksi pemasukan tanggal 8. Terus kategorinya hibah dan nominalnya 200.000. Lalu keterangannya di strip saja. Kemudian klik tambah transaksi. Nah, di halaman pemasukan ini, catatan pemasukan untuk tanggal 8 secara otomatis akan berada di bagian paling atas. Seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin mencatat pengeluaran? Nah, caranya itu sama seperti kita mencatat pemasukan. Jadi pertama-tama kita klik jenis transaksinya, yaitu pengeluaran. Kemudian kita atur tanggal, kategori, nominal, dan keterangannya. Kemudian klik tambah transaksi. Dan jangan lupa kita klik pada halaman pengeluaran. Maka catatannya akan muncul di sini. Nah, di sini pada bagian bawah kita bisa lihat terdapat catatan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Demikian untuk fitur yang pertama. Lalu, jika kita ingin melihat catatan transaksi tiap kategori atau tiap bulannya, caranya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan fitur yang kedua ini, yaitu filter transaksi. Misalnya, di sini kita sudah mempunyai banyak catatan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, kita ingin melihat catatan kategori bonus. Nah, maka kita pilih. Kita atur filter kategorinya adalah bonus, dan pada bagian filter bulan, kita tentukan pada bulan berapa yang ingin kita lihat. Misalnya, di sini kita ingin melihat semua bulan, maka kita klik semua. Nah, setelah itu, klik terapkan filter. Maka pada halaman pemasukan akan muncul catatan kategori bonus saja. Demikian juga jika kita ingin melihat kategori yang lain, tapi dengan catatan, kita perlu sesuaikan apakah yang kita pilih itu kategori pemasukan atau pengeluaran. Jika yang kita pilih adalah kategori pengeluaran, maka setelah memfilter, kita klik halaman pengeluaran. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi pengembangan manajemen keuangan pribadi. Terima kasih.